Kita lanjutkan hadis berikutnya 1145. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam kitab lain, yaitu dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Juga dikeluarkan Imam Abu Daud dan Ahmad dari jalan Ibnu Jurayj, dia berkata akhbarani Ziyad, bahwasanya Thabit Maula Abdurrahman bin Zaid mengabarkan bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata, ya Rasulullah SAW sabda, yusallimur raqibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qalil 'alal katsir. Hendaknya yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan, dan hendaknya yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, dan hendaknya yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Iya. Hadis 1146 juga sama. Hadis yang dikeluarkan Imam Al-Adabul Mufrad dan Ibnu Hibban dari jalan Ibnu Jurayj, ia berkata akhbarana Abu Zubair, bahwa ia mendengar Jabir berkata, Nabi SAW bersabda, yusallimur raqibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal masyiyani ayyuhuma yabda'u bisalam fahuwa afdal. Hendaklah yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang apa? Berjalan. Dan hendaklah yang berjalan mengucapkan salam kepada siapa? Yang duduk. Dan orang yang berjalan, dua orang yang berjalan, yang paling utama adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Hadis 1147 juga sama. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan Ahmad dari Yahya bin Abi Katsir dari Zaid bin Salam dari kakeknya Abu Rashid Al-Hubrani dari Abdurrahman bin Shibal. Ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimur raqibu 'alal rajil wal rajilu 'alal jalis wal aqallu 'alal akthar faman ajaba as-salama kana lah wa man lam yujib fala syai'a lah. Orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Yang lebih sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Dan siapa yang menjawab salam, maka ia mendapatkan pahala. Dan siapa yang tidak menjawab salam, maka ia tidak mendapatkan apapun juga. Iya. Hadis 1148. Hadis yang dikeluarkan Imam Malik dari Zaid bin Aslam, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yusallimu raqibu 'alal mashi wa idza sallama minal qaumi ahadun ajza'a anhum. Hendaknya yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan, dan apabila salah satu dari rombongan itu mengucapkan salam, itu sudah mencukupi. Artinya enggak harus semuanya, cukup salah satu dari mereka saja. Hadis 1149, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, dan Tirmidzi mensahihkannya, Imam Ahmad juga dari jalan Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah secara marfu'. Iya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, yusallimu as-saghir 'alal kabir wal mar 'alal qa'id wal qalil 'alal katsir. Hendaklah yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, dan yang sedikit mengucapkan salam kepada siapa? Kepada yang banyak. Hadis 1150 juga sama. Hanya sedikit perbedaan saja, ada tambahan dikit. Dikeluarkan Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dan At-Tirmidzi, juga demikian pula Imam Ahmad dari jalan Abu Hani Muhammad bin Hani Al-Khawlani dari Abu Ali Al-Jambi dari Fadalah bin Ubaid secara marfu'. Yusallimul farisu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir. Hendaklah orang yang menunggang kuda mengucapkan salam kepada yang berjalan, dan hendaklah yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk,
dan hendaklah yang duduk yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Abu Ali al-Jambi namanya Amr bin Malik. Hadis ini akhi menunjukkan tentang adab ya dalam mengucapkan salam ya akhi. Bahwa adabnya yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang mana? Yang berjalan, bukan sebaliknya Pak. Terkadang yang lagi nyetir mobil ya cuek aja, lewat aja. Bukan apa ininya, apa namanya? Iya. Terus yang jalan kita ucapkan assalamualaikum. Iya, jangan pelit untuk mengucapkan salam. Kemudian juga yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk. Adapun kalau sama-sama berjalan kata Rasulullah yang paling utama yang mana? Yang paling utama yang mana? Yang duluan mengucapkan salam. Iya. Kita berusaha Pak, jangan sampai kita ngarepin diucapin salam sama orang gitu loh. Tapi kita berusaha kita yang pertama kali mengucapkan salam. Karena Nabi SAW wa aulahuma, ya Rasulullah sabda apa? Yang paling utama dari keduanya adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Assalamualaikum. Hadis ini juga menunjukkan akhul Islam dalam riwayat yang disebutkan tadi bahwa menjawab salam itu tidak wajib. Ini menjadi ikhtilaf para ulama. Apakah menjawab salam itu wajib atau tidak? Sebagian ulama mengatakan menjawab salam sunnah yang sangat ditekankan. Hadisnya dasarnya hadis ini. Karena disebutkan kata Nabi, siapa yang menjawab salam, kana lahu, dia dapat pahala. Faman lam yujib fala syai' lahu. Siapa yang tidak menjawab salam, maka tidak ada dosa untuk dia. Iya. Sebagian ulama menganggap lemah hadis ini. Kenapa? Karena alasan yang disebutkan bahwa hadis ini bertentangan dengan adab-adab Islam. Di antaranya bahwa kalau kita tidak menjawab salam, bukankah akan menyebabkan orang yang mengucap salam itu sakit hati? Sementara menyakiti hati seorang muslim boleh tidak Pak? Coba kalau antum mengucapkan salam, assalamualaikum, nggak mau jawab, kira-kira antum gimana rasanya Pak? Hah? Sakit hati nggak? Orang diucapin salam, kamu jawab, mendingan ngucapin salam sama kambing masih jawab embe katanya. Iya. Kadang kita sakit hati Pak. Sementara kalau kita tidak menjawab dan dia sakit hati gara-gara sikap kita, maka yang seperti ini jelas menyakiti hati seorang muslim. Sementara menyakiti hati seorang muslim itu tidak diperbolehkan. Akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. Akan tetapi karena ada hadis yang menunjukkan ini, ya kita tidak bisa menolak hadis dong. Karena hadis ini tegas mengatakan siapa yang menjawab salam maka ia mendapatkan pahala. Siapa yang tidak menjawab salam fala syai'a lahu, maka tidak ada apa-apa untuk dia. Dan hadis ini dianggap sahih oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan sanadnya sahih. Allahu a'lam. Yang jelas akhi, kita menjawab salam sangat ditekankan. Karena pertama menjawab salam pahalanya besar. Yang kedua menghindarkan diri untuk menyakiti seorang muslim. Walaupun bagaimana kita berusaha. Tapi kita yang mengucapkan salam kemudian temannya nggak jawab, jangan suudzon dulu. Mungkin lagi banyak pikiran, mungkin lagi nggak dengar, mungkin lagi mikirin utangnya gitu loh. Jadi akhirnya nggak kedengeran sama dia. Ya kita kasih udzur, oh mungkin dia nggak dengar kali. Oh dan yang lainnya. Iya. Hadis ini juga akhul Islam menunjukkan bahwa mengucapkan salam itu fardu kifayah.
Jadi kalau kita rombongan nih, lewat seseorang, cukup satu orang, Assalamualaikum, itu sudah mencukupi yang lain. Karena Nabi mengatakan apabila suatu kaum itu mengucapkan salam, salah seorang dari mereka, maka itu sudah mencukupi mereka. Iya. Hadis 1151. Hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, Muslim, Tayalisi, Ahmad dari jalan Syu'bah dari Sa'id bin Abi Burdah dari ayahnya, dari kakeknya bahwa Nabi SAW mengutusnya dan Mu'ad ke Yaman. Lalu Nabi SAW bersabda, yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunaffira wa tatawwa'a wa la takhtalifa. Hendaklah kalian berdua memberikan kemudahan, jangan kalian memberikan kesulitan. Berikan kabar gembira dan jangan membuat orang lari. Dan hendaklah kalian berusaha untuk tatawwa'a, artinya saling membantu, saling menguatkan dan jangan berselisih. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Abu Musa dan Mu'ad bin Jabal, dua orang kemana? Ke Yaman. Hadis ini akhal Islam azakumullah wa iyyakum diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang dai hendaklah sifat dia adalah berusaha memberikan kemudahan, jangan memberikan kesusahan, kesulitan. Maksudnya gimana sih Pak? Memberikan kemudahan dan jangan memberikan kesulitan. Artinya kita ini jangan tergesa-gesa supaya orang tuh langsung jadi. Gak mungkin Pak. Iya. Ketika kita menghadapi orang yang kita lihat alhamdulillah sudah mau mengenal sunnah, tapi ya masih jauh dari sunnah lah, masih mencukur jenggot, masih isbal, ya biarin aja dulu, berikan dulu kemudahan, berikan kepada dia perkara-perkara yang penting dia cinta sunnah dulu. Setelah dia cinta sunnah, dia cinta Allah, cinta Rasul, sedikit demi sedikit. Namanya orang juga Pak tidak mungkin berubah sekaligus Pak. Terkadang kita ini karena merasa diri udah ngaji, udah Masya Allah, udah nyunah, pas ngelihat orang yang gak kurang nyunah, melotot Pak. Seakan-akan itu orang kayak setan apa-apa gitu. Ini tidak bagus Pak. Kita pun juga jangan menyulitkan orang seperti itu, karena manusia itu untuk berubah tidak mungkin sekaligus, butuh kepada apa? Kita punya teman misalnya kerja di bank, tapi dia alhamdulillah suka kepada sunnah. Langsung kita hajar dia, nggak mau ngucapin salam kepada dia, kita tinggalin dia karena kamu kerja di bank. Akibatnya akhirnya apa? Dia lari dari sunnah, akhirnya dia futur gara-gara antum. Ini namanya antum bikin sulit. Tak dulu, biarkan, yang penting dia ngaji dulu, kuatkan dulu akidahnya. Nanti kalau akidahnya sudah kuat, ini sudah mencintai Allah dan Rasulnya, kita beritahu tentang bagaimana menyeramkannya riba, kasih hadis-hadis tentang ancaman riba dan yang lainnya. Insya Allah kalau akidahnya sudah kuat, dia akan tinggalkan Pak. Adapun kemudian kita memaksa, kamu harus begini, aduh. Tak dulu Pak, kemampuan manusia mungkin imannya belum siap, mungkin keadaannya belum siap dan yang lainnya. Kita harus melihat kondisi dia. Berikan kemudahan dulu, jangan disusahkan dulu Pak. Kalau antum yang udah lama ngaji ya mungkin udah paham banget, tapi masih aja. Antum udah berapa lama ngaji? 10 tahun Ustaz. Ngaji apa lagi? Apa aja yang udah dikaji? Sahih Bukhari udah, tapi masih ngerokok. Nah, gimana sih? Udah 10 tahun ngaji masih ngerokok. Tahu nggak hukum rokok? Tahu. Maka ya akhi azakumullah, di sini Rasulullah SAW memberikan supaya para dai itu jangan menyusahkan, jangan. Berikan dulu kemudahan,
Makanya lihat bagaimana Rasulullah SAW memberikan, ya, dalam tata cara memberikan nasihat pun mudah. Ketika seorang sahabat yang baru masuk Islam namanya Muawiyah bin Hakam kalau nggak salah ya, dia nggak tahu kalau dalam sholat itu nggak boleh berbicara, Pak. Nggak tahu, namanya juga baru masuk Islam, nggak tahu. Ketika dia sedang sholat, di sampingnya bersin, haji, alhamdulillah. Dia ucapkan apa? Yarhamukallah. Rupanya para sahabat semua melotot ke dia. Karena merasa dirinya dipelototin, ngomong lagi. Ada apa kalian pelototin saya? Sedang sholat ini. Maka para sahabat mukul, diam, maksudnya diam gitu loh. Setelah selesai sholat, kata Muawiyah, demi Allah, Rasulullah tidak mencaciku, tidak pula menghardikku. Rasulullah hanya mengatakan sesungguhnya sholat ini tidak layak untuk dimasuki oleh perkataan manusia. Lihat bagaimana Nabi SAW apa? Mudah di dalam memberikan apa? Nasihat, nggak dimarahin, nggak dihardik, nggak dicaci maki, tapi dibimbing yang kepada yang lebih baik. Nih, ya sholat itu nggak bagus dimasuki. Demikian seharusnya ya akhi, azakumullah wa yakum. Ya, seorang dai harus bisa untuk membaca keadaan, membaca situasi, membaca siapa audien yang sedang dia hadapi. Ya. Kalau dia menghadapi para pelaku maksiat, jangan bawakan hadis-hadis yang seakan-akan, ya, semakin mereka itu kencang maksiatnya, Pak. Seperti menyebutkan tentang luasnya rahmat Allah. Ya betul, rahmat Allah luas nanti, tapi di hadapan antum orang perbuat pelaku maksiat semua. Yang penting mati di atas la ilaha illallah. Walaupun banyak berbuat dosa, tetap masuk surga. Akhirnya apa kata pelaku maksiat? Oh, yang penting tauhid ya Ustadz. Ya, akhirnya bukannya taubat malah tambah kenceng maksiatnya, Pak. Hati-hati dalam membawakan hadis pun juga jangan sembarangan. Membawakan ilmu itu harus melihat dan membaca keadaan siapa yang kita hadapi. Iya. Sebagaimana disebutkan bahwa suatu hari Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah berkata, aku mau buang air dulu. Kemudian para sahabat ngobrol lama, Rasulullah nggak kembali. Sehingga para sahabat gelisah. Dan Abu Hurairah yang pertama kali gelisah. Akhirnya Abu Hurairah pergi. Dicarinya Nabi SAW nggak ketemu. Sampai akhirnya Abu Hurairah mendapatkan sebuah kebun yang dikelilingi oleh pagar yang tinggi. Abu Hurairah berusaha masuk ke kebun itu tapi nggak ada celah kecuali ada selokan. Akhirnya Abu Hurairah pun masuk dalam selokan tersebut. Dan ternyata rupanya Rasulullah sedang buang air di dalam situ. Kemudian Rasulullah berkata, apakah itu Abu Hurairah? Betul ya Rasulullah, aku Abu Hurairah. Kemudian Rasulullah memberikan sandalnya ke Abu Hurairah. Hai Abu Hurairah, bawa sandalku ini dan berikan kabar gembira setiap orang yang kamu temui yang mengucapkan la ilaha illallah dengan surga. Wah, semangatlah Abu Hurairah. Pergi dia. Ternyata yang pertama ketemu siapa? Umar. Kata Abu Hurairah, hai Umar, bergembiralah. Rasulullah mengutusku untuk memberikan kabar gembira siapa saja yang aku temui yang mengucapkan la ilaha illallah, dia akan masuk surga. Maka Umar langsung memukul dada Abu Hurairah. Jatuh Abu Hurairah. Kemudian ya leher kerahnya Abu Hurairah ditarik sama Umar. Di mana Rasulullah? Tunjukkan. Makanya Abu Hurairah pun ya kembalilah sambil dia nangis kepada Rasulullah ngadu. Kata Rasulullah, ya Umar, kenapa kamu lakukan itu? Kata Rasulullah, kata Umar, ya Rasulullah, da'in nas ya'malun. Hai Rasulullah, biarkan manusia beramal. Jangan sampai tertipu dengan hadis ini. Hanya sebatas mengucapkan la ilaha illallah udah masuk surga. Akhirnya mereka nggak mau beramal. Kata Rasulullah apa? Ya udah kalau begitu biarkan mereka beramal. Nggak jadi. Ya. Ini menunjukkan yang akal Islam bahwa tidak setiap ilmu bisa kita sampaikan kepada setiap orang. Kalau ternyata ilmu itu takutnya ditempatkan pada bukan tempatnya, ini yang akan mengkhawatirkan.
Nah, ini masuk dalam makna yassira wala tu'assira. Berikan kemudahan, jangan memberikan kesulitan. Wa basyira wala tunaffira. Dan berikan kabar gembira, jangan membuat mereka lari. Berikan kabar gembira, jangan membuat mereka lari. Bagaimana memberikan kabar gembira? Kita berikan kabar gembira mereka supaya semangat, Pak. Dengan menyebutkan tentang pahala amalan, dengan menyebutkan tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula kita berikan kabar gembira kepada mereka dengan cara apa? Iya, dipermudah dalam ibadah. Jangan antum kalau jadi dai pas salat subuh baca Al-Baqarah. Iya. Padahal di belakang antum orang-orang yang belum paham sunnah semua. Yang biasa kalau salat subuh bacanya idza zulzilatul ardu zilzalaha, qul a'udzu birabbin nas. Antum jadi imam langsung baca surat apa? Al-Waqiah. Di belakang besok-besok kapok semuanya. Tak dulu. Iya. Berikan kabar gembira dulu, mudahkan dulu. Ikhwatal Islam azakumullah wa iyyakum. Iya. Ini seorang dai. Maka seorang dai itu sifatnya berusaha untuk memberikan kabar gembira, karena kabar gembira itu, Pak, menggembirakan. Tapi kalau kita takut-takuti, banyak akhi, maaf aja ya, orang-orang yang men-share di BB itu suka menakut-nakuti, Pak. Jadi akhirnya orang banyak gelisah, ketakutan. Apalagi yang berhubungan soal Syiah. Iya. Wah, Syiah sudah begini, sudah berhasil begini, sudah berhasil begini, share. Yang bacanya ketakutan juga. Waduh, ya bahaya nih, share lagi. Jadi akhirnya dia seakan-akan ingin berbagi ketakutan. Paham nggak? Itu namanya sedang berbagi ketakutan. Nggak perlu takut. Yang penting kita sudah berusaha, ya, semaksimal mungkin menjelaskan tentang kesesatan mereka. Kalau men-share tentang kesesatan mereka nggak masalah. Tapi kalau men-share itu seakan-akan Syiah, wah sudah hebat banget sehingga membuat takut banyak kaum muslimin, ini namanya bikin orang takut, Pak. Sementara kita ini harusnya menguatkan mereka. Enggak, insya Allah dakwah sunnah akan menang, insya Allah. Allah akan bela dakwah yang hak ini, insya Allah. Kan enak kalau digituin, orang semakin semangat dalam berpegang, semakin semangat dalam berdakwah. Bukan malah ditakut-takuti. Makanya ya, saya kalau mendapatkan share kayak ginian, ini orang penakut nih. Iya, Pak, dia sedang berbagi ketakutan, Pak. Iya. Yang namanya kematian itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang penting kita sudah usaha semaksimal mungkin, insya Allah. Iya. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, Allah yang menentukan. Imma, ya, Allah berikan kemenangan, atau Allah berikan kemuliaan berupa kematian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Iya, semua kita bakalan meninggal dunia. Bagaimanapun caranya pasti akan meninggal dunia. Nah, ini akhi azakumullah wa iyyakum. Hadis ini juga menunjukkan akhi hendaknya para dai itu berusaha, ya, saling bahu membahu. Karena Nabi SAW ketika mengutus Abu Musa dan Mu'adz bin Jabal berkata, wa tatawwa'a, saling bantulah, wala takhtalifa, jangan berselisih. Yang namanya dai itu saling membantu, saling membahu-membahu. Bukan pas ngedengar dai itu dijelek-jelekin kita malah gembira gitu loh. Tuh kan si fulan. Bukan kemudian seorang dai jatuh kepada kesalahan kita malah berusaha untuk menjauhkan manusia dari dia. Sekarang dai mana yang tidak pernah berbuat salah? Duduk. Dai mana yang tidak pernah berbuat salah, Pak? Hah? Tidak ada dai di dunia ini yang pernah berbuat salah, Pak. Maka dari itu akhwal Islam azakumullah, kita berusaha semaksimal mungkin, ya, para dai terutama saling bahu membahu.
saling mengingatkan dan yang lainnya. Bukan saling bersaing, siapa yang paling banyak muridnya. Pas ngelihat yang dai itu banyak muridnya, yang ini panas. Ini nggak bagus akal Islam, azakallah. Karena dakwah itu bukan kayak Metro Mini, Pak. Ya, saing-saingan banyak penumpang, bukan. Dakwah itu yang kita pikirkan bagaimana manusia mau mengenal sunnah. Yang penting kita sudah menyampaikan ilmu, alhamdulillah. Iya. Masalah banyak atau tidak yang hadir itu fadlullah yu'ti man yasha. Karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka kita berusaha semaksimal mungkin, ya, untuk saling mengingatkan dan yang lainnya. Murid-murid pun juga bantulah para dai untuk menyebarkan sunnah. Jangan menggebosi orang supaya tidak ngaji ke dai tersebut. Kadang, ya, kita ketika melihat guru kita ada kekurangan langsung itu ustadz dan yang lain-lain begitu, dan ya, ustadz manusia, Pak, bukan malaikat. Ustadz bukan nabi, dia manusia. Iya, maka dari itulah kita berusaha, ya, saling bahu membahu, saling mengingatkan. Yang penting yang kita pikirkan, Pak, bagaimana dakwah ini tersebar ke masyarakat. Ini yang kita pikirkan. Ya, terkadang saya merasa sedih ketika para panitia dakwah itu, ya, tidak ada koordinasi. Bahkan saya pernah melihat ada 2 kajian tabligh akbar di tempat yang berdekatan. Iya, Pak, itu terjadi, Pak. Mendingan jauh, ya. Ini berdekatan, mungkin beda berapa meter aja. Berdekatan, tabligh akbar besar-besaran. Dua-duanya ustadz kita, tapi panitianya lagi saing-saingan. Oh, kok bisa begitu, ya? Iya. Maka akhi, seharusnya para panitia kajian pun juga yang dia pikirkan adalah jangan egonya yang dimunculkan gitu loh. Hanya karena berkata saya juga bisa. Memang cuma dia yang bisa, saya juga bisa. Nah, ini yang salah. Yang kita pikirkan bagaimana mengatur supaya terasi, supaya dakwah terus maju. Iya, bagaimana bisa supaya dakwah ini seimbang terus, ya, saling mengisi, saling membantu. Antum yang dijadikan oleh Allah amanah, ya, sebagai panitia kajian di tempat-tempat antum, berusaha koordinasi, ya.